Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu dari struktur bahasa pemrograman. Nah, di mana pada kali ini saya membuat sebuah listing program dengan menggunakan bahasa PHP dan menggunakan prinsip array, perulangan, dan pengkondisian. Nah, jadi pada kali ini saya menggunakan sebuah bantuan text editor, yaitu Visual Studio Code. Nah, langsung saja saya presentasikan hasil tugas saya. Nah, jadi pada kali ini saya menggunakan sebuah listing PHP dengan bahan HTML untuk mempercantik dari tampilan dari program saya nantinya. Nah, langsung saja. Jadi pada bagian headernya, bagian atasnya, di sini terdapat sebuah listing HTML dan di bawahnya terdapat sebuah listing CSS untuk mempercantik tampilan dari HTML-nya. Nah, untuk listing PHP-nya ini saya akan lebih memperinci penjelasan dari listing PHP saya. Nah, pada listing PHP kali ini saya menggunakan sebuah nama variabel dengan nama data. Nah, pada variabel data ini menggunakan prinsip array. Nah, di mana array ini saya menggunakan sebuah yang disebut dengan array asosiatif. Nah, jadi array asosiatif itu tidak lagi memberikan indeks berupa angka yang biasanya dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan sampai seterusnya. Akan tetapi pada kasus array asosiatif ini kita tuh sudah menggunakan yang namanya indeks berupa sistem penamaan. Nah, yang seperti kita lihat yang seperti nama, ibu kota, pemerintahan, beserta pemimpin ini kita sudah men-setting dalam bentuk nama, tidak lagi menggunakan yang namanya angka yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, akan tetapi kita sudah menggunakan yang namanya nama. Nah, jadi gampang untuk mengidentifikasinya, kita sudah mulai gampang karena dengan menggunakan array asosiatif ini. Nah, di mana di array saya ini menampung nama, ibu kota, pemerintahan beserta dengan pemimpin. Nah, di sini terdapat 3 data ya. Yang pertama ini untuk negara Indonesia, yang kedua dengan negara Malaysia sampai sini, kemudian negara Thailand sampai di sini. Nah, untuk di bawahnya saya sudah menggunakan perulangan. Nah, jadi perulangan ini saya menggunakan for each, di mana for each ini sama halnya dengan for biasa, kan, tetapi kita tidak perlu lagi menambahkan yang namanya increment, tidak harus menambahkan lagi yang namanya operator perbandingan. Jadi kita sisa langsung menulis atau mengetik for each nama variabelnya, kemudian nama variabel perulangannya atau indeksnya. Jadi saya menggunakan nama variabel indeksnya yaitu variabel D. Nah, kemudian di bawahnya saya memisahkan antara PHP dengan listing PHP dengan listing HTML saya. Nah, di sini terdapat div dengan kelas anu. Kemudian di bawahnya terdapat sebuah list HTML, yaitu sebuah list atau sebuah seperti ini yang namanya list ya. Jadi saya menggunakan UL kemudian LI. Nah, kemudian saya menggunakan link untuk setiap listnya. Nah, seperti tampilan ini merupakan sebuah bentuk dari bentuk dari tampilan list dan menggunakan yang namanya link. Nah, jadi ini nama negara merupakan link, di mana pada saat kita mengklik nama akan menuju ke suatu link atau ke suatu halaman. Jadi, langsung saja ya. Ini di mana saya menggunakan link href. Nah, di mana href merupakan link yang akan dituju link.php.
Nah, jadi setelah saya mengklik dari salah satu dari ketiganya ini akan menuju ke suatu halaman yang disebut dengan link PHP. Nah, di mana pada link PHP ini saya menambahkan suatu variabel untuk mengirimkan data, untuk mengirimkan suatu data kepada link yang akan dituju. Ya, saya menggunakan menambahkan sebuah variabel name dengan isi yaitu PHP echo variabel d nama. Jadi echo variabel d ini karena fungsi dari echo ini adalah mencetak yang namanya indeks nama. Nah, di mana pada indeks nama itu seperti yang dapat kita lihat pada datanya, itu nama Indonesia, nama Malaysia, nama Thailand. Nah, jadi pada saat kita mengklik link ini akan mengirimkan sebuah nama yaitu Thailand, Indonesia, Malaysia. Nah, selanjutnya itu saya mengirim data kedua, ibu kota, Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, pemerintahan, presidensial, kerajaan, dan kemudian pemimpin. Ya, seperti ya, pasti akan dikirim ini. Nah, bagaimana cara untuk membuktikannya? Gampang saja. Kita langsung saja mengerahkan kursor kita ke linknya. Nah, saya close dulu. Nah, pada saat kita mengirimkan, mengerahkan kursor kita ke linknya, maka secara otomatis akan tampil di bagian bawahnya, di bagian bawah browser kita, seperti yang dapat kita lihat di layar, yaitu seperti name, di bawah itu ada Malaysia, Kuala Lumpur, sistem kerajaan, pemimpin rasa. Begitu dengan Indonesia. Ketika kita mengarahkan kursor kita ke nama negara Indonesia, maka akan seperti demikian. Itu NM Indonesia, N sistem presidensial, N pemimpin Insinyur Joko Widodo. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setelah linknya di sini terdapat isi dari linknya yaitu isi dari linknya atau tampilan luar dari linknya itu nama negara. Nah, seperti kita lihat ini nama negara. Kemudian PHP echo variabel d nama. Nah, otomatis langsung menampilkan dari nama datanya atau nama data untuk indeks pertamanya yaitu nama negaranya itu Indonesia. Kemudian untuk nama pada indeks keduanya yaitu Malaysia, nama pada indeks ketiganya itu Thailand. Seperti ini teman-teman. Ya, oke. Kemudian tutup A untuk sebagai tanda penutup linknya dan tutup LI sebagai penutup LI-nya. Nah, jadi pada saat ketika data pertama sudah dicetak yaitu dengan nama Indonesia, maka otomatis langsung akan berpindah ke data keduanya karena melalui fungsi dari perulangan ini for each. Nah, jadi for each ini untuk setiap elemen atau variabel D yang ada di dalam data lakukan perulangan. Nah, jadi untuk setiap elemen yang ada pada variabel data lakukan perulangan sampai jadi akan ada 3 perulangan di sini. Itu perulangan pertama sampai sini sampai tutup kurung ya. Kemudian di perulangan kedua ini nama Malaysia sampai tutup kurung, kemudian perulangan ketiga nama Thailand dengan pemimpin Muandok. Oke, selesai. Nah, ketika kita save dan mulai tampilkannya, kita
otomatis ketika kita mengklik nama negara, ya coba kita klik, nah, akan berpindah ke link berikutnya. Sesuai dengan perintah yang kita ketik tadi di pada atribut HTML-nya, yaitu hreflink, maka akan menuju ke link PHP. Nah, ini merupakan, langsung kita menuju ke program link PHP kita, ya ini. Nah, jadi pada di link PHP, nah selanjutnya untuk di link PHP, nah, akan menerima data yang dikirimkan dari dari halaman atau dari halaman sebelumnya, itu contoh kasus array. Maka akan menangkap akan dikirimkan data ke link PHP ini. Nah, kemudian sisanya kita harus menangkap data yang dikirimkan tadi, contoh pada halaman sebelumnya. Kita harus menangkap data yang dikirimkan dengan menggunakan yang namanya variabel atau variabel super global ini. Nah, ini merupakan contoh dari variabel super global, di mana fungsi dari variabel super global ini berfungsi untuk menangkap variabel yang baik itu dari dalam program itu sendiri maupun dari luar program itu sendiri. Nah, dengan ditandai dengan variabel $s/get underscore get. Nah, $_get, kemudian buka kurung atau buka siku nama variabelnya tadi. Nah, karena kan tadi nama variabelnya itu nm, kota, sistem, dan pemimpin. Nah, seperti ini, nm, kota, sistem, dan pemimpin. Nah, pada saat kita klik link sebelumnya tadi, maka akan mengirimkan nama variabel seperti yang ditangkap pada link PHP ini, yaitu nm, kota, sistem, dan pemimpin, dengan menggunakan variabel _get. Nah, oke, jadi selanjutnya kita sudah berada pada program link PHP kita. Nah, jadi untuk di link PHP ini, kita artinya setelah data yang kita kirimkan pada halaman sebelumnya tadi telah dikirimkan kepada link PHP, jadi link PHP ini sisa menangkapnya. Nah, bagaimana cara menangkapnya? Nah, jadi untuk menangkap suatu variabel dan dikirimkan, kita menggunakan yang namanya variabel super global. Nah, seperti apa itu yang disebut dengan variabel super global? Nah, jadi variabel super global itu merupakan variabel yang dapat menangkap suatu data, baik itu dari dalam program itu sendiri maupun berada dari luar program itu sendiri. Nah, seperti pada kasus ini, itu menangkap suatu data yang berada di luar suatu program. Nah, untuk membuat suatu variabel global, kita menggunakan yang namanya $_get. Seperti yang kita lihat pada layar, ini $_get merupakan suatu nama variabel global. Jadi kita setting menggunakan variabel get. Nah, kemudian isinya kita menggunakan nama variabel yang kita kirimkan tadi. Nah, seperti ini nm, seperti ini nm. Nah, jadi variabel nm ini kita tangkap dari halaman sebelumnya, yaitu pada di listnya ini nm yang dikirimkan, kemudian ditangkap oleh variabel super global _get nm. Nah, jadi setelah menangkapnya, otomatis ini akan berisi nama nm, yaitu echo variabel get art index nm. Nah, kemudian untuk di list berikutnya kita menggunakan echo variabel get, kita menggunakan variabel get kemudian indeks kota, otomatis akan menangkap nama kotanya, dan variabel get indeks sistem, maka akan menangkap variabel sistem dari halaman sebelumnya. Nah, begitupun pada link di bawahnya, yaitu pemimpin, akan sama. Nah, jadi
Setelah link dikirimkan, seperti yang dapat kita lihat pada tampilan layar ini, nah, otomatis link yang dikirimkan akan ditangkap oleh variabel super global ini. Ini merupakan li echo get nm. Ini Indonesia merupakan variabel global index nm. Kemudian Jakarta ini merupakan variabel global indeks kota, dan presidensial ini merupakan variabel global indeks sistem, dan Insinyur Jokowi ini merupakan variabel global indeks pemimpin. Nah, begitu teman-teman. Kemudian di bawahnya kita menggunakan link lagi. Kita menggunakan listing HTML lagi, yaitu a href, artinya tolong buat link yang akan menuju ke contoh kasus array.php. Nah, jadi setelah kita klik, kita buat link ini, maka otomatis link ini akan menuju ke contoh kasus array.php, akan kembali ke halaman sebelumnya lagi. Nah, kemudian kita isi kembali, kemudian tutup. Selesai. Jadi, nah, sedangkan yang di atas ini apa? Nah, jadi ini yang di atas merupakan yang namanya logik atau logika pemrogramannya. Jadi ketika kita ini merupakan sebuah logika, atau ini merupakan sebuah logika ya, dimana pada saat kita ingin mengklik, nah, kita terlebih dahulu, kita untuk membuktikan dari listing program ini, terlebih dahulu kita harus menuju ke link sebelumnya dulu ya. Nah, seperti ini contohnya. Ketika kita ingin menambahkan, atau contohnya ini ada orang yang ingin masuk ke halaman kita, atau mencoba-coba, atau sebuah hacker yang ingin mencoba-coba masuk ke halaman kita, kemudian dia melakukan sistem coba-coba dengan menambahkan atribut pada alamatnya. Contohnya begini, kita akan menuju ke link.php tanpa kita harus mengklik dulu, dulu dari list-listnya, langsung link.php. Nah, ketika kita enter link.php ini, nah, maka dia akan kembali ke halaman contoh kasus array ini, akan kembali ke halaman ini sendiri. Nah, ini fungsinya, ini fungsi dari logika atau program ini, dari program seperti yang ditampilkan di layar ini fungsinya. Jadi pada saat ketika variabel underscore get dengan indeks nm belum dibuat atau belum diisi, maka akan dikembalikan ke contoh kasus array.php. Begitu teman-teman. Jadi ketika kita ingin menambahkan suatu alamat pada di bagian atasnya, kita ingin masuk kepada link.php tanpa harus menyeting datanya, tanpa mengirimkan suatu data, maka otomatis link ini tidak akan berfungsi karena adanya program pengkondisian ini, if iset variable get indeks nama. Nah, gitu teman-teman, ini fungsinya untuk mencegah orang masuk ke link kita, untuk mencegah seorang untuk masuk pada link kita tanpa sepengetahuan kita. Nah, jadi ketika kita ingin mengklik nama negara Indonesia, otomatis ini akan masuk karena fungsi dari link ini untuk masuk ke halaman selanjutnya dengan syarat mengirimkan data. Nah, ketika tidak mengirimkan data, otomatis tidak bisa karena dari settingan pengkondisiannya. Jika variabel underscore get belum diisi, variabel underscore get dengan indeks nm belum diisi, maka akan kembalikan ke contoh kasus array.php.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai sistem program saya pada bagian OOP atau Object Orientation Programming. Nah, jadi ini merupakan tampilan program saya dengan contoh kasusnya. Nah, jadi pada contoh kasus kali ini sama seperti sebelumnya, saya menggunakan sedikit bantuan script HTML untuk mempercantik tampilan dari program saya. Nah, langsung saja pada bagian atasnya saya menggunakan listing PHP, kemudian saya menggunakan sebuah kelas produk, kemudian ini dapat kita lihat ada kelasnya, kemudian di bawahnya saya menggunakan properti, saya menambahkan beberapa properti. Pertama itu judul, penulis, penerbit, dan harga. Nah, untuk di bawahnya saya menambahkan sebuah fungsi konstruk, yaitu fungsi yang akan dipanggil secara otomatis pada saat menjalankan pada saat kita menjalankan kelas ini. Nah, ini merupakan konstruknya, di mana fungsi konstruktor ini, di mana fungsi konstruktor ini merupakan sebuah fungsi yang di dalamnya terdapat elemen-elemen, yaitu judul, penulis, penerbit, dan harga. Nah, pada saat elemen ini dipanggil, otomatis kita harus mengirimkan sebuah data, yaitu judul, penulis, penerbit, dan harga. Selanjutnya di bawahnya saya menggunakan sebuah metodenya yaitu dengan menggunakan fungsi, yaitu get fungsi, yang di dalamnya kembalikan, judul dan penulis. Nah, langsung pada pemanggilan produknya, yaitu di sini saya menggunakan objek. Nah, objeknya ini saya memanggil fungsinya, yaitu new product, yaitu produk 1. Untuk produk 1 saya buatkan objek produk dengan isi seni untuk, Mark Manson, Krasindo, dan 90.000. Begitupun yang lainnya. Nah, untuk pada bagian bawahnya, di sini saya memanggil cetak buku 1, kemudian panggil objek produk yang di dalamnya terdapat fungsi get, kemudian spasi br, kemudian cetak buku 2 dengan objek produk 2, kemudian jalankan fungsi get, kemudian spasi lagi, begitupun selanjutnya. Nah, seperti ini tampilan teman-teman. Buku 1 seni untuk, kemudian Mark Manson, buku 2 11 Versa Besari, dan buku 3 cetakan Juang Versa Besari. Selesai. Oke, terima kasih.